Zaman dahulu kala terdapat sebuah negeri yang sangat indah dengan kekayaan alam yang berlimpah. Namun beragam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada penduduknya malah membuat mereka menjadi kufur dan durhaka kepada Allah. Inilah kisah Ashabul Qaryah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran manusia. Tertulis dalam buku Atlas Al-Quran karya Syauqi Abu Khalil, Antakiyah dibangun oleh Seleukos I tahun 307 sebelum Masehi. Seleukos I menjadikan Antakya sebagai ibu kota kerajaannya setelah Iskandar Al-Makduni atau Alexander Makedonia. Menurut beberapa riwayat, Antakya didiami oleh penduduk yang disebut Ashabul Qaryah. Mereka tinggal di sekitar Laut Tengah, tepatnya di sungai Al-Ashi yang tidak jauh dari Swedia. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ. Meski penduduk Antakya diberikan nikmat yang sangat berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun raja dan para penduduk Ashabul Qaryah tidak mentauhidkan Allah semata. Sang raja dan penduduknya merupakan para penyembah berhala. Untuk itulah Allah mengutus 3 orang rasul untuk memberikan pelajaran agar para penduduk Ashabul Qaryah kembali kepada jalan yang benar dengan menyembah Allah semata. Menurut Al-Qurtubi, 3 orang yang diutus untuk berdakwah kepada penduduk Ashabul Qaryah ialah Syadik, Masyduk, dan Syamun. Beberapa riwayat mengatakan 2 orang pertama yang diutus Allah berperan sebagai tabib. Dalam prakteknya, selain menyembuhkan berbagai penyakit, rasul-rasul tersebut juga berdakwah agar penduduk Antakyah meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Sedangkan rasul ketiga yang diutus berperan sebagai orang kaya yang akhirnya mampu masuk lingkungan kerajaan untuk menyampaikan risalah ketauhidan Allah Azza wa Jalla. Namun ketiganya justru didustakan. Para penduduk Antakyah berkata, "Kamu tidak lain hanyalah penduduk biasa seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka." Mereka para utusan lantas menjawab, "Tuhan kami mengetahui bahwa kami sesungguhnya adalah orang yang diutus kepada kalian, dan tugas kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas." Mendengar jawaban para rasul, penduduk lantas menjadi murka. Bahkan penduduk Ashabul Qaryah mengancam akan menyiksa dan membunuh para rasul tersebut jika mereka tidak mau berhenti berdakwah. Penduduk Ashabul Qaryah merasa suatu negeri yang apabila didatangi para utusan, penduduknya akan menderita dan akan mengalami kesengsaraan, bahkan akan terjadi musibah. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. Pada saat terjadi ketegangan antara para penduduk Ashabul Qaryah dengan 3 utusan, bergegas dari ujung kota datang seorang pria dengan tergesa-gesa. Syabib Ibnu Bishir dalam tafsir Jalalain berdasar riwayat dari Ikrimah yang mendapat informasi dari Ibnu Abbas menyebut lelaki itu bernama Habib An-Najjar. Dalam beberapa riwayat disebut Habib hanyalah seorang tukang kayu yang miskin. Ketika para penduduk Ashabul Qaryah ingin membunuh para utusan, Habib dengan keberanian disertai keimanan yang kuat membela para utusan tersebut. Habib mengatakan kepada para penduduk Antakyah, "Wahai para penduduk, percayalah kepada mereka yang tidak meminta imbalan apapun dalam seruan dakwahnya." Mendengar perkataan Habib, penduduk Ashabul Qaryah malah memaksa Habib untuk menyembah sesembahan mereka. Lantas Habib menjawab, "Kenapa aku harus menyembah mereka? Padahal mereka begitu lemah, bahkan lebih lemah dari aku.
Jika sampai aku melakukan apa yang kalian serukan, maka sungguh aku termasuk orang yang bodoh dan tersesat. Melihat seorang yang miskin lagi papa yang mencoba menggurui, para penduduk semakin marah. Kekesalan penduduk Ashabul Qaryah lantas dilimpahkan kepada Habib. Para penduduk yang telah tersulut emosi lantas beramai-ramai merajam Habib. Mereka melukai Habib dengan berbagai cara, memukul, serta melemparinya dengan batu. Para utusan yang melihat Habib disiksa tidak mampu melakukan apapun untuk menolongnya dari kekejaman para penduduk Ashabul Qaryah. Di tengah siksaan dari para penduduk, Habib sempat berikrar akan keimanannya kepada Allah di hadapan para utusan. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Meski menderita karena siksaan yang diterimanya, namun jiwa yang bersih disertai kecintaan kepada keselamatan para penduduk masih membuat Habib mendoakan mereka. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kata-kata tersebut keluar dari sela-sela mulut Habib saat para penduduk Ashabul Qaryah terus saja merajamnya. Akhirnya Habib meninggal dunia, namun dengan membawa keteguhan iman kepada Allah. Iman yang kokoh lagi tulus dari dalam hati yang digenggam erat Habib lantas diganjar oleh Allah dengan memberikan kemuliaan dan rahmat yang luas untuk Habib, berupa surga yang penuh kenikmatan. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi waj'alani minal mukramin. Setelah penduduk Ashabul Qaryah membunuh Habib dengan keji, hanya karena mereka tidak suka dengan seruan dakwah yang disampaikan Habib dan utusan, Allah akhirnya memusnahkan penduduk Ashabul Qaryah yang zalim. Bukan pasukan ataupun siksaan yang Allah turunkan untuk memusnahkan penduduk Ashabul Qaryah yang durhaka, melainkan hanya satu teriakan yang menyebabkan seluruh penduduk Ashabul Qaryah yang membangkang mati tak tersisa. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. Itulah sebagian kisah penduduk Ashabul Qaryah yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan ganjaran syurga kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, serta dengan ikhlas berdakwah mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Namun untuk mereka yang tetap kafir dan mendustakan para nabi dan rasul, Allah menyediakan azab yang menghinakan di dunia dan azab yang lebih pedih di akhirat kelak. Allahu a'lam bishawab.